Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan kita dari tafsir surah Al-A'raf. Sekarang kita masuk ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu." Wahai anak-anak Adam sekalian, khudhu zinatakum. Itu ambillah perhiasanmu, yaitu pakaianmu, ya. 'Inda kulli masjid, setiap kali di masjid, wa kulu washrabu, ya, makanlah dan minumlah, wala tusrifu, dan jangan berlebih-lebihan, innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang berbuat israf, yang berlebih-lebihan, ya. Ayat ini mencakup seluruh anak-anak Adam sebagai sindiran kepada orang-orang musyrikin yang mereka tawaf dalam kondisi telanjang, sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan lalu, di mana mereka melakukan bid'ah dalam ibadah tawaf, yaitu mereka kalau tawaf tidak mau memakai pakaian yang bekas pernah mereka lakukan untuk maksiat, sehingga mereka harus beli baju baru atau mereka minjem baju dari orang-orang penduduk kota Mekah. Jika mereka tidak mendapatkan ini dan itu, tidak bisa beli baju baru atau tidak bisa pinjam, maka mereka lebih utama telanjang daripada tawaf menggunakan baju yang bekas digunakan untuk maksiat. Ya, ini sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Sehingga Allah membantah mereka. Ya. Justru harus kalau mau sholat, mau ibadah, ya, mau tawaf, hendaknya memakai pakaian, perhiasan yang indah sebagai bentuk kesopanan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum." Wahai anak-anak Adam, ambillah pakaian kalian. Zinatakum di sini ada dua tafsiran. Tafsiran pertama maksudnya tutuplah aurat kalian. Tutuplah aurat kalian karena pakaian disebut dengan zina, yaitu suatu yang dipakai untuk menghiasi tubuh dengan menutup aurat. Dan yang kedua, lebih daripada sekedar menutup aurat, sebagian ulama membawakan pada lebih bisa sekedar menutup aurat, itu memakai suatu yang menghiasi tubuh, seperti misalnya memakai baju yang indah, kemudian misalnya memakai minyak wangi, misalnya, kemudian memakai siwak, ya, dengan syarat tidak sampai pada batasan berlebih-lebihan dan juga tidak sombong, ya. Tapi intinya dianjurkan untuk memakai pakaian yang indah. Bahkan sebagian salaf mereka punya baju yang indah yang mereka pakai untuk sholat. Ya, pakai untuk sholat. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah pakaian kalian yang indah setiap masjid. Masjid di sini ada dua tafsiran, maksudnya masjid tempat ibadah, dan maksudnya juga setiap kali sholat. Karena masjid bisa jadi lokasi ibadah, bisa jadi yang kita tahu secara umum masjid ini, atau masjid maksudnya tempat sujud. Jadi setiap kita sholat, dimanapun kita sholat, apakah di masjid, apakah di rumah, apakah ketika kita sendirian, kita berusaha memakai baju yang bagus. Meskipun kalau kita menutup aurat saja sudah cukup, sudah sah sholat. Tetapi kalau kita memakai baju yang bagus ketika sholat, ini lebih sesuai dan lebih nyunnah dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya seorang berusaha sholat dengan pakaian yang bagus menghadap Rabbul Alamin. Kemudian juga sebagian ulama seperti Ibnu Athiyah dalam Maharul Wajiz, dia mengatakan wa yadkhulu ma'as salat mawatinul khair kulluha, ya. Dianjurkan juga tempat-tempat kebaikan yang lain, maka seorang berusaha memakai pakaian yang baik, ya. Ya, bukan hanya sekedar sholat, ketika tawaf juga hendaknya pakai pakaian yang baik, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kulu washrabu wa la tusrifu." Makanlah dan minumlah, wa la tusrifu, dan jangan berlebih-lebihan. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan apa yang dimakan, objek. Allah hanya menyebutkan predikat, subjek predikat, makanlah kalian. Makan apa Allah tidak sebutkan. Washrabu, dan minumlah kalian. Minum apa juga Allah tidak sebutkan. Dan dalam kaidah jika objek tidak disebutkan, maka memberi faedah keumuman atau mutlak, apa saja boleh dimakan, apa saja boleh diminum selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Ini silakan makan dan minum, ya, ini mutlak, ya.
mau kapan saja, mau di mana saja, mau makan apa saja. Jadi dia umum mencakup kapan saja silakan makan dan minum, kemudian di mana saja silakan makan dan minum, ya, selama tentunya ini hukum asal, selama tidak ada dalil yang menentangnya. Kemudian makan apapun, ya silakan, selama tidak diharamkan. Makan apapun, ya, baik yang rasanya biasa atau yang lezat, ya. Ya, syaratnya yang penting wala tusrifu, yang penting jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan ini bisa mencakup berlebih-lebihan dari sisi melampaui kadar batas, ya, makan terlalu kenyang, minum terlalu banyak, ini termasuk berlebih-lebihan. Kemudian juga di antaranya dari sisi nilai terlalu mahal, ya, berlebih-lebihan, makanannya mahal, minumannya mahal, terlalu berlebih-lebihan. Selama tidak sampai pada derajat berlebih-lebihan, maka dibolehkan. Maka dibolehkan, ya. Maka dibolehkan karena hal ini mencakup semua yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang makan tidak berlebih-lebihan, minum tidak berlebih-lebihan, maka dia akan bisa menjaga kesehatannya. Oleh karenanya diriwayatkan dari Ali Ibn al-Husain bin Waqid, dia mengatakan jama Allahu at-tibba fi nisfi ayah. Allah mengumpulkan seluruh ilmu medis pada setengah ayat, yaitu kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah, jangan berlebihan. Siapa yang komitmen dengan ini, makan, minum, tidak berlebihan, maka dia akan sehat. Dia akan sehat. Tidaklah muncul penyakit kecuali dari sisi makan berlebihan atau minum berlebihan, ya. Ini yang menyebabkan adanya penyakit. Oleh karenanya Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jamil Ulum Wal-Hikam ketika menyebutkan tentang adab makan dan minum, yaitu bahwasanya seorang berusaha makan tidak berlebihan, maka makna dari perkataan beliau yaitu ketika beliau mensyarah hadis ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnihi, tidaklah anak Adam memenuhi bejana yang paling buruk seperti perutnya, ya. Ya, kemudian Rasulullah SAW menyuruh untuk makan tidak berlebihan. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kalau memang harus maka sulusun lit'amihi, kalau memang harus makan berlebihan maka jangan lupa sepertiga untuk makanannya, sulusun lisyarabihi, sepertiga untuk perutnya dan sepertiga untuk nafasnya. Kemudian beliau menyebutkan perkataan sebagian ulama, seandainya orang-orang mengamalkan hadis ini, yaitu perintah Allah kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minum jangan berlebihan, maka akan rumah sakit akan kosong. Rumah sakit akan kosong, ya. Tidaklah kita sakit akhirnya kecuali karena berlebihan. Ini secara umum, ya. Makan berlebihan, minum berlebihan, ya, atau hal-hal yang berlebihan itu yang membuat tubuh tidak stabil, ya. Sehingga akhirnya terjerumus dalam penyakit. Maka tadi indah perkataan Ali bin Husain bin Waqid, jama'allahu tibba fi nisfi ayat. Allah mengumpulkan kesehatan seluruhnya pada setengah ayat, kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Kemudian faedah dari Ar-Razi ketika menyarah firman Allah, khudhu zinatakum, ambillah, nanti akan sampaikan, Allah akan ulangi lagi, zinat Allah akan Allah ulangi lagi. Kita tunda, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan, ya. Tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi kita katakan silakan makan, silakan minum, yang penting tidak berlebih-lebihan dan bi ghairi sarafin wala makhilah. Jangan berlebih-lebihan, jangan sampai mengantarkan kepada kesombongan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, wat thayyibati minar rizq, dan perkara-perkara rezeki-rezeki yang baik, ya. Dan rezeki-rezeki yang baik. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya. Katakanlah itu semua bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khalisatan yaumal qiyamah, dan khusus untuk mereka pada hari kiamat. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Demikianlah kami memperinci ayat-ayat bagi orang yang mengetahui, ya. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul man harrama zinatallah allati
akhraja li ibadihi wat-thayyibati minar rizqi. Katakanlah, ini namanya istifham ingkari, pertanyaan, katakanlah. Apa namanya pertanyaan di sini, katakanlah, man harrama, siapa yang mengharamkan? Siapa yang mengharamkan? Para ulama mengatakan ini pertanyaan tidak perlu dijawab, karena ini adalah untuk pengingkaran, untuk pengejekan, tidak perlu dijawab. Karena apa namanya, untuk mengingkari, ingkari, dan juga untuk mengejek, ya, untuk mengejek dan untuk mengejek. Gimana? Siapa yang berani mengharamkan zinat Allah? Di sini Allah menekankan tentang penghalalan dari beberapa sisi, ya. Ini Allah menekankan penghalalan, ya. Allah menekankan penghalalan. Tidak haram, penghalalan. Pertama, Allah mengatakan zinatullah. Ini yang pertama. Allah sandarkan zinah, yaitu perhiasan, ya. Kepada Allah. Ya. Kita sesuatu yang diidhofahkan kepada Allah adalah dalam bentuk pemuliaan. Kul man harrama zinatallah. Siapa yang berani mengharamkan perhiasan Allah? Kemudian Allah mengatakan allati akhraja. Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Ini yang kedua. Allah katakan Allah keluarkan, ya, perkara-perkara indah tersebut untuk hamba-hambanya. Ini jelas berarti benar-benar halal. Apalagi Allah sifati dengan wat-thayyibati minar rizq, wat-thayyibat. Yang ketiga Allah sifati dengan at-thayyibat. Itu hal-hal yang baik. Nah, ini semua menunjukkan Allah membantah mereka yang berani-berani mengharamkan. Kita tahu orang musyrikin, mereka mengharamkan banyak hal sebagaimana telah halal. Mereka mengharamkan dari sisi pakaian, tidak mau pakai pakaian kalau tawaf, bahkan mereka telanjang ketika tawaf. Padahal Allah bilang Allah halalkan. Kemudian juga mereka mengharamkan at-thayyibat, rezeki banyak yang mereka haramkan, makanan yang mereka haramkan, seperti pada kita bahas surat Al-Maidah, kemudian kita bahas juga surat Al-An'am, sebelumnya surat Al-Maidah, ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Mereka mengharamkan bahirah, kemudian sa'ibah, wasilah, kemudian ham. Ini 4 model hewan yang mereka haramkan, baik dari onta maupun dari kambing, yang mereka buat aturan sehingga menjadi keramat, tidak boleh dimakan. Allah bilang Allah tidak pernah mengharamkan hal tersebut. Kemudian juga di dalam surat Al-An'am, mereka mengharamkan sebagian onta, sebagian kambing, sebagian al-har, sebagian tumbuhan mereka haramkan, sebagaimana telah lalu kita bahas dalam surat Al-An'am. Jadi mereka banyak mengharamkan hal-hal, ya, dengan logika mereka, dengan perasaan mereka tanpa dalil. Maka Allah bantah, siapa yang berani mengharamkan perhiasan Allah, perkara indah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, dan juga mengharamkan wat-thayyibati minar rizq, perkara-perkara yang baik. Dan tadi saya sudah singgung bahwasanya Ar-Razi ketika membahas tentang zinat ini, zinatullah, Ar-Razi ketika membahas zinatullah, ya, dia mengatakan ini umum, mencakup makanan apapun yang lezat-lezat, ini juga boleh. Kemudian mencakup minuman apapun, termasuk yang lezat-lezat. Kemudian beliau mengatakan juga zina itu termasuk perhiasan. Perhiasan apapun. Ya. Kata beliau bahkan hukum asalnya emas halal kalau bukan karena ada emas sutra sebenarnya boleh, hanya saja ada dalil yang mengharamkan.
Hanya dalil yang mengharamkan bagi laki-laki emas dan sutra. Kalau tidak, maka kita akan ambil keumuman ayat ini. Tapi ada dalil yang menunjukkan kecuali yang diharamkan ya. Yaitu misalnya emas dan sutra bagi lelaki. Kemudian juga misalnya kendaraan umum, cakup kendaraan. Kendaraan yang indah ya, yang indah apapun yang indah. Ya, ini hukum asal. Jadi tidak boleh ada seorang kemudian mengharamkan sesuatu. Oleh karenanya ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berdebat dengan orang Khawarij, dia pakai baju yang indah. Orang Khawarij merasa pakai baju indah kayaknya orang pikir dunia, dan ini bicara Ibnu Abbas orang alim. Dianggap mikir dunia. Dia bilang Rasulullah pernah pakai baju indah ya. Rasulullah pernah menegur orang sengaja pakai baju yang kurang baik padahal dia punya baju yang bagus ya. Oleh karenanya Allah telah menurunkan berbagai macam rezeki, berbagai macam keindahan. Kita boleh pakai. Syaratnya cuma dua. Yang penting ya. Yang dua cuma dua. Yang penting tidak berlebihan, tidak saraf. Israf dan tidak sombong, itu aja. Makhilah atau makhilah, itu syaratnya. Silakan makan apa yang lezat, bahkan mencakup makan lezat. Makanya tidak boleh orang bilang nggak boleh makan lezat. Boleh, yang penting tidak berlebihan, tidak sombong, tidak mudarat, tidak haram, intinya diperbolehkan. Karena Allah menamakan dengan zinatullah allati akhrajal ibad, yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Allah sengaja keluarkan untuk hamba-hambanya, kemudian ada yang berani mengharamkan. Dan ini bantahan telak bagi orang-orang sufiyah juga. Orang sufiyah yang mereka ekstrem tentunya, yang mengharamkan tidak boleh makan yang enak, tidak boleh ini, tidak boleh anu. Kita bilang, mana dalilnya? Yang penting tidak berlebihan. Tidak berlebihan, yang terpenting tidak dalam rangka kesombongan. Seperti sebagian orang yang pamer-pamer makanan mahal, sok-sok makan makanan mahal, padahal itu harganya terlalu mahal. Tidak sebanding dengan kelezatan atau artinya terlalu banyak untuk dikeluarkan untuk beli makanan seperti itu. Selama tidak berlebihan, tidak sombong, maka tidak jadi masalah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah." Kata Allah, "Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah." Perhatikan sini, kita lanjutkan. Kata Allah, "Qul lil ladzina amanu khalisatan yaumal qiyamah." Katakanlah bahwasanya itu semua untuk orang beriman. Katakanlah ini semua untuk orang-orang beriman. Murni untuk mereka pada hari kiamat. Murni khusus atau murni untuk orang beriman pada hari kiamat. Apa maksud ayat ini? Maksudnya perkara-perkara yang halal tersebut adalah untuk orang beriman. Murni untuk orang-orang beriman pada hari kiamat. Ya. Ada dua tafsiran. Ya. Dua tafsir. Yang pertama maksudnya orang-orang beriman tidak akan dihukum atau diazab karena menikmati hal-hal yang halal tersebut. Menikmati hal-hal yang halal tersebut. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir mereka akan diazab atas nikmat yang mereka rasakan tersebut. Kenapa? Karena orang beriman menggunakannya untuk ketakwaan. Ya. Karena digunakan untuk ketakwaan. Untuk ketakwaan. Nah, mafhum mukhalafah
Berarti orang kafir akan diazab karena menikmati hal-hal tersebut. Hal-hal tersebut. Jadi orang kafir makan, mereka minum, mereka mempunyai kendaraan yang mewah, mereka punya gedung yang mewah, rumah yang mewah. Ya, mereka akan diazab karena Allah berkata, "Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anil na'im." Ya, kemudian kalian akan ditanya tentang kenikmatan yang kalian. Ada tanggung jawabnya. Ternyata mereka gunakan nikmat tersebut bukan untuk beriman kepada Allah, tapi untuk kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang-orang yang demikian juga yang menggunakan nikmat tersebut untuk maksiat. Tentu mereka akan dihukum karena hal-hal itu hanya halal bagi orang beriman. Ini tafsiran pertama. Makanya Allah mengatakan, "Qul hiya lil ladzina amanu." Ini semua halal bagi orang beriman, khalisatan yaumal qiyamah. Fil hayatid dunya, qul lil ladzina amanu fil hayatid dunya. Mohon maaf tambahan sini. Fil hayatid dunya, ya, dihalalkan bagi orang beriman dalam kehidupan dunia. Di dunia. Kemudian orang kafir juga di dunia mereka gunakan, tapi khalisatan yaumul qiyamah, pada hari kiamat khusus untuk beriman. Artinya orang beriman tidak akan dihukum menikmati itu semua, orang kafir dihukum, demikian juga orang yang melakukan maksiat. Tafsiran kedua, maksudnya kenikmatan-kenikmatan tersebut berupa makanan, minuman, tempat tinggal dan yang lainnya. Ini juga umum ya, umum tadi kata Al-Razi, makanan, minuman, perhiasan, kendaraan, termasuk juga rumah atau tempat tinggal. Umum juga, silakan, tidak jadi masalah. Ya, rumah tempat tinggal yang bagus, yang tidak berlebihan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan arba'un minas sa'adah, 4 di antara kebahagiaan, baitun wasi', rumah yang luas adalah salah satu kebahagiaan. Jadi bebas, tidak boleh seorang mengharam-haramkan. Yang penting tidak berlebihan dan tidak sombong. Ini tafsiran kedua, kenikmatan tersebut ya berlanjut di surga. Yaitu yang semisal tentunya lebih hebat, tapi di surga ada makanan, ada minuman, ada kemewahan ya. Berbeda lain halnya dengan penghuni neraka. Mereka tidak bisa makan dan minum. Mereka makannya adalah nanah ya, kemudian kotoran dan yang lain sebagainya ya. Makan dhari, buah berduri ya. Jadi khalisatan yaumul qiyamah di dunia. Seakan-akan Allah berkata di dunia orang kafir bisa makan dan seperti orang mukmin, tapi di akhirat yang berlanjut hanya untuk orang-orang beriman. Ini di antara makna khalisatan yaumul qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Demikianlah kami perinci ayat-ayat kami bagi orang yang mengetahui. Setelah itu Allah berfirman pada ayat ke-33, ayat 33 kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Katakanlah, hanyalah Rabbku mengharamkan perkara-perkara yang keji ya. Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, ma dhahara minhu batan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Wal itsma, dan perbuatan dosa, wal baghya, itu melanggar hak, berbuat zalim, bi ghairil haq, tanpa hak. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazil bihi sultana, dan Allah mengharamkan berbuat kesyirikan yang tidak ada Allah turunkan dalilnya ya. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kalian berbicara tentang Allah apa yang kalian tidak ketahui. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 model dosa. Pertama al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji. Yang kedua al-baghyu ya. Ismul baghyu, dosa, dan al-baghyu, berbuat zalim atau melampaui batas. Yang ketiga syirik. Yang keempat berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Di sini
Allah buka dengan firman-Nya, "Qul innama harrama Rabbi." Ya. Yang artinya katakanlah Muhammad, Robku hanya mengharamkan. Hanyalah mengharamkan. Mengharamkan. Kemudian disebutkan sini pertama al-fawahish, Rabbi al-fawahish. Yang pertama fawahisha, ma dhahara minha wa ma batan. Ma dhahara minha wa ma batan. Kemudian wal itsmu wal baghi. Kemudian yang kedua wal itsm wal baghi bi ghairil haqq. Yang ketiga wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan, ma lam yunzil bihi sultanan. Yang keempat wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Perhatikan sini, katakanlah Rabbku hanya mengharamkan al-fawahish. Al-fawahish itu dari fuhsh, itu yang keji, perbuatan yang di puncak keburukan. Perbuatan di puncak keburukan. Kalau bahasa kita memalukan, ya. Di puncak keburukan. Secara fitrah. Secara fitrah. Ya. Artinya perbuatan memalukan. Memalukan, ya. Kemudian Allah mengatakan ma dhahara minha, yang nampak maupun yang tersembunyi, yang nampak maupun yang tersembunyi, yang tersembunyi. Yang nampak seperti zina, liwat, kemudian yang lain, batan yang tersembunyi seperti Allah mengatakan pelit, kemudian ujub, kemudian hasad dan yang lain, itu adalah perbuatan-perbuatan yang buruk, yang fitrah tidak suka, namanya orang sombong dan yang lainnya, ya. Kemudian wal itsmu wal baghy. Al itsm adalah dosa berkaitan dengan diri sendiri. Kemudian wal baghy, menzalimi orang, melampaui batas berkaitan dengan hak orang, dengan hak orang lain, baik harta, darah maupun harga diri. Ini semua disebut dengan al-baghyu. Bi ghairil haq, yang tanpa hak. Wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Kesyirikan yang tanpa hujjah. Tanpa sultan. Sultan maksudnya hujjah. Wa an taqulallahi ma la ta'lamun. Yang keempat adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan ini terkait seperti tentang nama-namanya, nama-nama Allah, Asmaul Husna, kemudian sifat-sifatnya, kemudian di antaranya misalnya af'aluhu, perbuatan-perbuatannya, di antaranya adalah syariatnya. Ini bicara tentang Allah tanpa ilmu. Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan di antara keistimewaan 4 ayat ini, apa keistimewaannya? 4 perkara ini istimewaan. Pertama, 4 perkara ini disepakati oleh syariat, seluruh syariat Nabi, seluruh syariat para Nabi. Jadi semua syariat para Nabi mengharamkan ini. Yang kedua, 4 perkara ini diharamkan secara zatnya.
Ya, itu seluruh kondisi haram. Seluruh kondisi haram. Lain halnya misalnya kita bicara tentang daging babi. Daging babi dalam kondisi darurat boleh bisa jadi halal. Daging babi dalam kondisi darurat bisa jadi halal. Ya, adapun ini haram secara mutlak dalam segala kondisi ya. Kemudian yang ketiga di antara keistimewaan ini disebut oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang ketiga disebutkan oleh Tahir bin Asyur bahwasanya inilah 4 perkara yang justru dilakukan oleh kaum musyrikin. Oleh kaum musyrikin. Makanya di sini al-qasr sini innama kata Tahir bin Asyur innama adalah qasr idhafi. Maksudnya hanyalah, bukan berarti maksudnya ada perkara-perkara yang haram selain ini yang masih banyak, bukan cuma 4 ini. Tapi kenapa Allah mengatakan hanyalah yang haram 4 ini? Seakan-akan Allah membantah orang musyrikin. Allah mengatakan, wahai orang kaum musyrikin, kalian mengharamkan pakai baju, pakai rida dan izar, pakai kain ihram ketika tawaf, kalian haramkan. Kalian mengharamkan hewan-hewan ternak seperti al-an'am, kalian haramkan karena berbagai macam alasan. Kalian mengharamkan sebagian hasil tumbuhan, kalian mengharamkan beberapa hewan yang kalian keramatkan. Itu semua salah. Yang haram itu sebenarnya ini loh yang haram. Yang justru ini yang kalian lakukan. Makanya seakan-akan Allah menyindir mereka, membantah mereka, justru yang haram itu ini. Yang ini semua kalian kerjakan. Jadi makanya qasr idhafi, karena kita tahu yang diharamkan oleh Allah bukan cuma ini, ada khamar, ada yang lainnya banyak ya. Tapi Allah membatasi karena inilah yang benar-benar mereka lakukan, justru kalian harusnya fokus ke sini yang kalian halalkan, bukan yang hewan yang kalian haramkan. Justru ini harusnya kalian haramkan, bukan itu. Ya. Tapi inilah secara singkat dengan ayat ini. Perhatikan sini al-fawahish, perbuatan yang buruk secara fitrah memalukan. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah masukkan dalamnya di antaranya membuka aurat ya. Di antara bentuk fawahish di antaranya kata Ibnu Taimiyah dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim dan juga Majmu' Fatawa adalah membuka aurat. Membuka aurat ini perbuatan keji, malu, hal yang dipermalukan secara fitrah. Bagaimana orang membuka aurat kemudian termasuk melihat aurat. Melihat aurat orang, ini juga perbuatan keji. Tontonan-tontonan yang ada yang aurat terbuka dilihat adalah perbuatan keji, termasuk perkara yang memalukan ya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi membuka aurat, dalil membuka aurat ya Allah menamakan fahisha. Wa idza fa'alu fahishan sebagai ayat sebelumnya. Wa idza fa'alu fahishatan, jika mereka melakukan perbuatan keji, yaitu tawaf sambil telanjang. Itu Allah menamakan perbuatan keji karena itu membuka aurat. Termasuk kata Ibnu Taimiyah melihat juga aurat orang. Al-ithm adalah al-fawahish, bagian daripada dosa. Cuma al-fawahish lebih spesifik dan lebih berat daripada isim lebih umum. Ya, al-baghi berkaitan dengan hak orang lain, baik kita melanggar hartanya, melanggar darahnya, memukulnya, membunuhnya, atau menjatuhkan harga dirinya juga haram, masuk dosa-dosa yang berbahaya. Kemudian perhatikan wa antu syiriku billah ma lam yunzil bi sultana, dan kalian berbuat syirik yang tidak ada dalilnya sama sekali. Tidak ada hujjah. Sultan maksudnya hujjah. Ibnu Taimiyah dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim menyebutkan tidak ada dalil sama sekali yang menunjukkan bahwasanya orang berdoa di kuburan orang soleh lebih dikabulkan. Enggak ada dalilnya sama sekali. Kata Ibnu Taimiyah. Barang siapa mengatakan berdoa di kuburan orang soleh lebih mudah dikabulkan, maka dia telah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Dia telah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Karena ini adalah syariat Allah. Tidak boleh kita mengatakan lebih dikabulkan kecuali ada dalilnya. Dan tidak ada dalil sama sekali. Bahwasanya kalau kita berdoa di kuburan orang soleh, maka akan lebih mudah dikabulkan. Ya. Adapun cerita, hikayat, mimpi dan yang lain itu bukan dalil. Makanya di sini kata Ibnu Taimiyah Allah mengatakan wa antu syiriku billahi ma lam yunazil bi sultanan, yang tidak ada sultan, tidak ada hujjah. Allah tidak mengatakan hikayat, ya Allah tidak mengatakan cerita-cerita. Karena kalau cerita orang banyak berdalil dengan cerita, oh saya berdoa di kuburan ini jadi begini, itu cerita. Anda sedang berbicara tentang agama Allah, bukan cerita tentang pengalaman pribadi.
Kita bicara agama Allah harus ada dalilnya. Kalau nggak dalilnya nggak boleh. Ya. Nah, kalau bicara tentang hikayat, cerita-cerita orang Nasara juga bilang saya pergi ke gereja berdoa kemudian dikabulkan. Orang Buddha juga pergi ke kuil dikabulkan. Nah, terus gimana? Kenapa orang musyrikin Arab dulu bertahan dalam kesyirikannya? Karena mereka merasa sebagian doa mereka dikabulkan. Kalau nggak pernah dikabulkan sama sekali, mereka nggak akan bertahan dengan sembahan-sembahan mereka. Allah kabulkan tapi istidraj. Ya, maka harus ada sultan. Maka semua tentang agama Allah harus ada dalilnya, Al-Quran atau Sunnah. Kalau nggak ada dalilnya, maka Allah tidak pernah mengatakan pakai mimpi-mimpi atau pakai hikayat-hikayat atau pakai akal-akal, enggak. Ya. Allah bilang sultan, hujjah. Ada dalilnya kerjakan, kalau enggak maka enggak. Ya. Kemudian wa antaqullahi ma la ta'lamun, dan kalian bicara tentang Allah tanpa ilmu, bicara tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya, syariatnya. Ada dalil ditolak, Allah mau begini ditakwil, Allah mau begini ditakwil, ratusan ayat ditakwil, ratusan hadis ditakwil, subhanallah. Sebagian orang nekat mentakwil, sampai sebagian mereka nekat mengatakan semua ayat-ayat yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah zatiyah seperti wajah, seperti tangan, itu ayat-ayat syirik, ayat-ayat syirik. Mereka sebut itu ayat-ayat syirik. Kalau ada judul kitab namanya Kitabus Sunnah, seperti ulama salaf dulu menulis kitab Kitabus Sunnah, isinya tentang akidah, kata mereka itu kitab syirik. Karena zahirnya isinya syirik, harus ditakwil semuanya. Waliyadzubillah. Mereka berani bicara tentang nama-nama Allah, sifat-sifatnya. Justru mereka mengatakan zahirnya kesyirikan, Subhanallah. Bagaimana kitabullah Al-Quran zahirnya kesyirikan? Baik, ini tentang ayat ke-34. Al-fawahish, kata Ibn Taimiyah berkaitan dengan syahwat. Al-baghyu berkaitan dengan al-ghadab, kemarahan. Ya. Kemudian syirik, ketidakadilan. Gimana yang ciptakan Anda cuma Allah, kemudian Anda beribadah kepada selain Allah. Wa an taqulu 'ala Allah, ini adalah rusaknya ilmu, tanpa ilmu. Inilah empat sumber kemaksiatan, apakah dengan syahwat, apakah dengan kemarahan, apakah dengan ketidakadilan, apakah dengan tanpa ilmu. Ini kaitannya dengan ayat ke-34. Baik, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ya, sebagian ulama memandang bahwasanya empat dosa ini adalah urutan. Ya. Yang paling parah adalah wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu, karena nekat berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu sumber segala kerusakan. Sumber kerusakan dalam syariat, sumber kerusakan dalam kesyirikan, sumber kerusakan bicara tentang agama Allah tanpa ilmu, sumber berbagai macam kerusakan yang lainnya semua bertumpu pada berbicara tentang Allah, tentang agama Allah tanpa ilmu. Ini dosa katanya sepele. Padahal sebenarnya Allah mengatakan ini yang paling parah daripada yang sebelumnya. Dan orang nekat berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dan ini hobi berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Kalau dia seorang berbicara tentang kimia, dia akan hati-hati karena dia malu. Kalau dia ngomong salah, dia malu. Yang ngomong tentang kedokteran, dia hati-hati. Tapi kalau bicara agama, dia cuek. Lepas saja, lepas kontrol, bicara seenaknya. Mau bicara ini terserah. Ya. Padahal bukan bidangnya, bukan ahlinya, dengan syahwatnya membantah ulama salaf, terserah dia. Ini bahaya, hati-hati. Semua ada pertanggungjawabannya. Kalau kita bicara tentang dunia salah saja ada pertanggungjawabannya, ya. Apalagi bicara tentang syariat, ya. Tentang syariat kemudian tidak pakai dalil, bahaya. Setelah Allah berfirman, "Walikulli ummatin ajal", masing-masing umat ada ajalnya, batas waktu, ya. Fa idza jaa ajalum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika telah datang ajal mereka, maka tidak bisa ditunda sedikit pun dan tidak bisa dimajukan dan tidak bila diundurkan. Ini peringatan. Ini walikulli ummatin ajal, setiap umat ada waktunya. Ini adalah takhwif, memberi rasa takut kepada seorang yang melakukan maksiat. Semua orang ada ajalnya. Anda silakan melakukan fawahish. Anda silakan berbuat dosa, silakan menzalimi orang, silakan berbuat syirik, silakan ngomong tentang agama seenak Anda, tapi ingat ada masing-masing ada waktunya. Umat-umat yang hebat ada ajalnya, mereka sudah sirna, ya. Apalagi kita pun akan ada penghujungnya. Maka kita akan bertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan, ya. Dan jika sudah datang ajal,
maka tidak bisa ditunda dan tidak bisa dimajukan. Ini berkaitan dengan bahwasanya umat-umat tersebut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika datang waktu azab, maka tidak bisa ditunda. Paling tidak mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan bertanggungjawabkan di akhirat kelak. Kemudian Allah berfirman, "Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati." Wahai anak-anak Adam, ya, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalian yang menceritakan kepadamu ayat-ayatku, ya, yaqussuna yasridun, yuridun, mendatangkan ayat-ayatku, membacakan ayat-ayatku, ya. Faman ittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzan. Barang siapa bertakwa dan berbuat baik, fala khaufun, maka tidak rasa takut atas tanggung jawab di akhirat. Tidak perlu takut, dia bertakwa. Walahum yahzanun, tidak perlu khawatir sedih dengan apa yang dia tinggalkan. Penting dia bertakwa. Orang kalau sudah bertakwa dan berbuat baik, dia tidak perlu, kalau dia mati tidak perlu khawatir apa di depan dia. Dia bertakwa. Yang takut itu kalau dia tidak bertakwa. Dia tahu tanggung jawabnya besar di alam barzakh besar, belum lagi di hari kiamat kelak. Tapi yang bertakwa sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin, maka tidak perlu khauf, tidak perlu takut. Bagaimana ke depannya dia setelah dia meninggal dunia. Walahum yahzanun, dan tidak perlu bersedih. Contoh, ada seorang, dia ternyata meninggalkan anaknya dalam kondisi enggak beres. Tapi dia sudah bertakwa, dia sudah didik setengah mati, dia sudah sampai anaknya tetap nakal, ya sudah. Tidak perlu dia bersedih. Sudah, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah melaksanakan tugasnya. Ya, kalau dia bertakwa, Allah akan mengurusi apa yang dia tinggalkan. Mengurusi apa yang dia tinggalkan, ya. Kemudian walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong atas ayat-ayat kami, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka adalah penghuni neraka jahanam dan mereka kekal di dalam neraka jahanam. Jadi seakan-akan Allah menyebutkan kalau datang Rasul kami ada dua model. Ada dua model. Ada yang bertakwa dan ada yang mendustakan. Yang bertakwa maka dia la khaufun alaihim, tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih. Adapun yang mendustakan, silakan takut dan silakan sedih. Ya. Akan menjadi penghuni neraka jahanam, silakan kamu sombong sekarang, tapi begitu kamu mati, ya, begitu kamu mati kau akan ketakutan dan akan penghuni neraka jahanam dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Tapi ayat terakhir kita bahas pada kesempatan kali ini, kata Allah, "Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi." Siapa yang lebih zalim dari orang yang membuat-buat dusta atas nama Allah, atau kadzdzaba bi ayati, atau mendustakan ayat-ayatnya. Ini dua hal yang parah. Mendustakan atas nama Allah, ngaku-ngakuin dari Allah, atau dia sudah tahu ayat Allah dia dustakan. Ya. Dan enggak mungkin Nabi melakukannya. Nabi apa yang dia peroleh dengan dia berdusta nama Allah? Enggak ada, ya. Nabi tidak mencari dunia. Nabi SAW hanya ingin orang dapat hidayah. Jadi sangat jauh kalau kalian menuduh Nabi mengada-ngada dalam ayat-ayat Allah. Nabi tidak ada keuntungan dalam dia. Kecuali kalau Nabi SAW kemudian jadi orang kaya raya, kemudian semewah-mewahnya hidup. Beliau tidak begitu. Jadi buat apa dia berdusta kalau ternyata dia juga tidak mendapatkan dunia sama sekali, ya. Dia tidak mendapatkan dunia sama sekali. Jadi jauh Rasulullah SAW dari sikap berdusta nama Allah. Justru kalian yang telah berdusta nama Allah, mengharamkan ini, mengharamkan anu, tidak boleh begini, tidak boleh begini, hati-hati. Au kadzdzaba bi ayatihi, atau mendustakan ayat Allah. Ini orang yang paling zalim. Orang yang paling zalim berani berdusta nama Tuhan atau mendustakan ayat-ayat Tuhan. Kata Allah, ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Mereka itulah yang akan peroleh bagian yang telah ditentukan dari Alkitab. Alkitab sini ada dua, ada tafsiran, ada yang mengatakan maksudnya Lauhul Mahfuz, ada yang mengatakan Al-Qur'anul Karim. Kalau Alkitab itu mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan bagian dari Lauhul Mahfuz yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Maksudnya mereka hidup di dunia, yang mereka dapatkan ya sudah ditetapkan, dapat rezekinya, umurnya, semuanya sampai datang malaikat maut. Ya, sampai datang hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum. Sampai jika datang para malaikat-malaikat kami mewafatkan mereka. Jadi seakan-akan Allah berkata, silakan kalian mendustakan, ya, tapi kalian hanya mendapatkan bagian yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ya, berupa rezeki, ya, umur, iya, semuanya, di antaranya azab juga sudah tercatat bagi kalian. Ada yang mengatakan maksudnya Alkitab sini Al-Qur'an,
yaitu mereka itulah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah atau berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan ancaman yang sudah diancamkan dalam Al-Qur'an. Bagian mereka dari Al-Qur'an itu ancaman. Ancaman mereka akan mendapatkan ancaman dari dalam Al-Qur'an berupa siksaan kekal di neraka jahanam. Hatta idza ja'atum rusuluna, hingga jika datang kepada mereka para malaikat-malaikat kami, rusuluna, yaitu malaikat-malaikat yang mencabut nyawa mereka, yatawaffawnahum, yang mencabut nyawa mereka. Qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah. Malaikat bertanya kepada mereka, mana yang kalian sembah selain Allah, ya? Mana? Yang apakah bisa menolong kalian sama sekali? Mana sembahan-sembahan kalian bisa menolong kalian kalau kami sudah datang mencabut nyawa kalian? Kalian bisa ada sembahan kalian yang menolong? Qalu dhallu anna. Kata mereka, semua sembahan kami telah lenyap. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Kemudian mereka mempersaksikan atas diri mereka bahwasanya mereka memang kafir. Mereka menyesal, mereka tahu mereka kafir, mereka sadar bahwasanya mereka telah melakukan kesyirikan. Tapi percuma penyesalan tersebut karena sudah didatangi oleh malaikat maut. Di sini ada faedah, Allah menyebutkan hatta idza ja'atum rusuluna, telah datang rasul-rasul kami, yaitu malaikat terkadang disebut dengan rasul karena utusan Allah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan yang mencabut nyawa banyak karena Allah menggunakan lafal jamak rusuluna, yaitu utusan-utusan kami yang mencabut nyawa mereka. Sementara dalam ayat yang lain Allah mengatakan kul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah yang mewafatkan kalian malaikat maut, satu. Allah sebutkan singular, ya. Tapi dalam ayat ini Allah menyebutkan para malaikat, ya. Kemudian dalam ayat ini Allah mengatakan Allahu yatawaffal anfus, Allah yang mencabut nyawa. Jadi yang mencabut nyawa dalam Al-Qur'an ada tiga ayat. Kadang disebut Allah yatawaffal anfus, Allah yang mencabut nyawa. Dalam ayat yang lain kul yatawaffakum malakul maut, yang mencabut nyawa malaikat maut, dan dia mufrad singular. Terkadang dalam ayat tawaffathum rusuluna, ya, mencabut nyawa mereka para malaikat kami, rasul-rasul kami. Terus bagaimana mengkompromikannya? Jawabannya bahwasanya sebenarnya mengatakan malaikat maut cuma satu, tapi anak buahnya banyak, awannya banyak. Ya, awannya banyak. Apakah mereka yang menarik nyawa nanti tinggal setelah di penghujung kerongkongan malaikat maut yang cabut, atau malaikat maut cabut kemudian malaikat maut, atau mereka mencabut atas perintah malaikat maut? Intinya malaikat maut cuma satu, tapi anak buahnya banyak yang mencabut nyawa-nyawa manusia. Dan semua atas perintah Allah, maka wa ma kana nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Kita tahu bahwasanya tidak ada jiwa yang mati kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu alam bisawab. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.